Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, kali ini bertemu kembali dengan saya dalam serial video terkait dengan menjadi seorang pembicara yang handal, tips-tips public speaking. Dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menyusun sebuah naskah pidato atau menyusun materi untuk presentasi. Speech apapun yang Anda akan sampaikan atau materi apapun yang ingin Anda deliver kepada para audiens, kita dapat menyusunnya dengan 3 jurus yang sangat mudah sekali. 3 jurus ini harus kita kuasai. Dan kalau Anda menguasai ini, maka 3 jurus ini akan menjadi solusi atas segala macam kesulitan Anda ketika menyusun sebuah materi. Simple saja. 3 jurus pertama adalah, yang pertama adalah kalau kita menyusun sebuah materi, tentunya kita bicara tentang konteks. Yang kedua apa? Yang kedua adalah konten. Yang ketiga adalah konklusi atau kesimpulan. Maka kita disebutnya adalah 3C. Konteks, konten, conclusion. Kalau bahasa Indonesianya adalah 3K. Konteks, kemudian konten, dan juga kesimpulan. Jadi 3C atau 3K. Atau kalau istilah simpelnya adalah opening, body, sama closing. Jadi opening untuk naskah Anda atau materi Anda, body dari materi Anda, kemudian closing dari materi Anda. Pertama adalah kita bahas terkait dengan konteks. Konteks itu bisa berbagai macam jenis materi yang akan Anda buat, tergantung temanya seperti apa. Misalnya, kita bicara tentang bagaimana sih mengatasi rasa gugup. Maka konteksnya kita bisa perjelas. Misalnya, apa sih yang biasa orang alami ketika gugup? Apa sih kekurangan orang ketika gugup? Atau apa sih dampak buruk dari gugup? Itu biasanya konteks. Lalu bagaimana dengan konten? Konten kita bahas isinya. Misalnya, bagaimana cara untuk menghadapi kegugupan. Kemudian, kita paparkan di sana isinya apa saja, bagaimana menghadapi kegugupan ketika orang sedang berbicara. Lalu konklusinya apa? Kita bisa recap, paling sederhananya seperti itu. Lalu kita remind kembali, kita ambil inti-inti dari materi yang kita sampaikan. Sesimpel itu. Apapun, Anda mau nyusun, misalkan Anda diminta untuk berikan sambutan terkait dengan misalnya keuntungan menjadi seorang pembicara atau pentingnya menjadi seorang pembicara, maka Anda bicara terkait dengan konteksnya itu apa? Oh, ternyata bicara itu sangat penting sekali. Betapa orang banyak sukses karena menjadi seorang pembicara. Lalu Anda bisa masukkan misalnya terkait dengan body-nya apa atau kontennya apa. Lalu konklusinya seperti apa. Semua pasti akan terkait dengan itu. Konteksnya. Bicara kemacetan. Kerugian tentang kemacetan itu apa? Kenapa kemacetan itu sangat menyusahkan orang? Baru kemudian bagaimana solusinya? Kita menghadapi kemacetan atau saat kita macet, apa yang kita lakukan untuk mengisi kemacetan misalnya, dan kemudian konklusinya atau closingnya seperti apa kesimpulannya. Dan ini penting sekali. Tetapi satu hal, Anda menggunakan konteks, konten, dan konklusi, itu satu hal yang tidak boleh kita lupakan, adalah satu tujuan utama dari komunikasi. Apa itu? Impact. Kita harus memahami, kira-kira semua materi yang kita sampaikan dari konteks, konten, dan konklusi, itu kira-kira impact-nya buat orang tuh apa? Atau kalau istilah simpelnya adalah, kira-kira orang ini butuh nggak sih ucapan Anda itu? Jangan-jangan ucapannya terlalu simpel sekali, sehingga mereka sudah sangat tahu. Sehingga kita bubuhkan, misalnya di opening kita tambahkan data-data. Sehingga data itu membuat mereka, oh ya ternyata hal ini penting nih, saya baru tahu nih bahwasanya ada data-data yang unik yang bisa mereka menjadi aware terkait dengan data yang Anda sampaikan. Kemudian juga termasuk ketika Anda bicara konten. Konten itu juga harus ditekankan bahwasanya konten yang Anda sampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka dan menjawab konteks atau opening yang tadi Anda sampaikan di awal. Kalau ternyata antara konteks dengan konten tidak punya garis lurus atau benang merah, maka ini kok jaka sembung, maksudnya nggak nyambung gitu. Dan konklusi adalah dari semua materi yang Anda sampaikan, konklusi itu menjadi poin penting. Apa yang kita bisa lakukan? Biasanya konklusi itu adalah call to action. Kita ajak mereka untuk
mengikuti konten yang sudah kita bikin. Itu yang menjadi hal utama saat kita menyusun sebuah naskah pidato, sebuah materi, sebuah tulisan, atau apapun. Jadi, ketika kita ingin menyusun sebuah materi, sebuah speech, sebuah pidato, atau apapun, maka gunakan konteks. Dalam hal ini bisa kita sebut dengan opening, lalu kemudian konten, dalam hal ini adalah body dari materi yang ingin Anda sampaikan, lalu adalah conclusion, dalam hal ini closing. Itu 3 jurus utama menyusun konten, menyusun naskah, menyusun materi yang ingin Anda sampaikan ketika Anda berpidato, ketika Anda speech, atau ketika Anda ingin menyampaikan sebuah materi. Sederhana, praktekkan, latih, dan akan menjadi ahli untuk hal tersebut. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.